Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau kita lihat besarnya nikmat Allah sama kita di balik pandemi corona ini, maka kita akan tidak berhenti memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana banyak manusia yang akhirnya kembali kepada agamanya, belajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan akan ada kehinaan yang Allah timpakan kepada kita, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa raditum biz zar' wa akhadtum adnab al baqar wa taraktum al jihad sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila sistem jual beli kalian itu aina, riba yang terselubung, riba diharamkan oleh Allah SWT, cuma dibungkus, dikemas sehingga dilakukan oleh manusia tanpa mereka melakukan dosa. Dan kamu sudah merasa puas dengan kekayaan kalian dan pertanian kalian yang satu dengan peternakannya, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Walaupun jumlah kalian banyak, walaupun kalian mayoritas, kalian akan hina orang yang hina. Walau jumlah mereka banyak, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan kejayaan itu dikembalikan kepada umat Islam? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan Anda melihat memang walaupun ramai beberapa waktu yang lalu tentang penutupan masjid, kajian-kajian yang mungkin ditiadakan, tapi ternyata para dokter akhirnya mengaji bersama-sama di berbagai tempat, bahkan di berbagai penjuru Indonesia. Mereka sama-sama belajar agama kembali. Maka ini sebuah nikmat Allah yang agung yang harus kita syukuri. Yang kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan dan tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya para dokter partisipan kajian kita pada kesempatan kali ini, Ana meminta maaf ya, karena kajian ini seharusnya dilakukan pada pekan yang lalu, cuma karena memang kondisi kurang sehat waktu itu. Alhamdulillah kita bisa laksanakan pada hari ini. Baik, tema kajian kita ilmu dan adab, atau adab dan ilmu. Ana ini berbicara dengan sekelompok manusia yang berilmu, yang mereka belajar ilmu bertahun-tahun. Bahkan kalau kita tahu, dokter itu termasuk
penuntut ilmu yang paling giat, yang paling semangat. Bahkan mereka harus update terus kondisi virus-virus baru, penyakit-penyakit baru yang datang, menuntut mereka untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Kalau bicara mungkin jenjang ilmunya, ya ada yang spesialis, ada yang nanti mungkin jadi konsultan, ada lagi yang lebih atas lagi jadi profesor apa nantinya. Tapi ternyata dalam kondisi mereka sampai puncaknya pun mereka tetap harus belajar. Karena ada penyakit baru. Kalau sekarang kita lihat bagaimana dunia kebingungan tentang sikap kita terhadap COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Masih dicari vaksinnya, ya, masih dipelajarin. Muncul berbagai obat-obat yang ditawarkan yang kadangkala sama dokter-dokter lain ditolak, ya, itu hanya sekedar untuk memberikan kekebalan tubuh tapi tidak untuk ngobatin COVID-19. Banyaklah, artinya mereka berkembang, terus belajar, tidak berhenti belajar. Itu Anda lihat. Kalau bicara adab, dokter pun dikenal orang-orang yang etis. Karena sejatinya mereka itu punya sumpah. Mereka itu memiliki kode etik yang harus mereka jalankan. Sehingga kalau kita ngelihat dokter itu murah senyum, ya. Ini kepada pasiennya. Walaupun terus terang kadangkala ada keluhan dari istri dokter yang mengatakan, suami ana Ustaz, Masya Allah, kalau ada pasien Ustaz, itu semua pasien ini memuji suami ana. Jangan ditanya udah. Bahkan kalau ana ketemu sama pasien suami lalu tahu ana istrinya dokter fulan, itu muji suami ana seakan-akan suami ana nggak punya kekurangan. Padahal kalau dia jadi istrinya, dia berharap jadi pasiennya. Jadi sang istri sampai kepingin jadi pasiennya. Karena kode etik dokter itu diberlakukan kepada pasien, bukan kepada istri. Nggak ada kode etik dokter untuk memperlakukan istri, untuk memperlakukan anak yang ada pasien. Sehingga mereka jadi orang-orang yang terbatasi dengan aturan yang ada, tapi dalam dunia dia saja. Kita sekarang akan belajar tentang ilmu Islam. Kita akan mengkaji tentang adab nih. Kalau kita bicara ilmu, nah, Islam itu agama yang peduli sama ilmu. Kita udah kaji insya Allah tentang ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Kita juga tahu bagaimana Allah berfirman, Nun wal qalami wama yasturun. Allah bersumpah dengan pena sebagai alat tulis. Kalau kita lihat seringkali Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim mengajak manusia untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya, untuk merenungkan dengan hatinya. Dan kalau kita melihat, memperhatikan penghuni neraka itu, apa penyebabnya mereka masuk neraka? Mereka mengatakan, Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata selama kami hidup di dunia, kami mau dengerin, kami mau mendengarkan, dan kami mau memahami, niscaya kami nggak jadi penghuni neraka. Kenapa? Karena peringatan-peringatan Allah telah diberikan. Kajian-kajian seperti ini sensi yang rutin dengerin kajian, yang rutin memahami. Akhirnya mereka dapat mencerna, kemudian mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupannya sehingga tidak masuk neraka. Baik. Keutamaan orang yang berilmu. Coba dibuka Qur'annya. Di surah Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Tafadhal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Ini bicara tentang Allah memerintahkan kepada kita untuk beradab dalam majelis. Kadang-kadang kita duduk di majelis, tahu-tahu datang orang yang alim, ya, yang berilmu, yang mereka lebih banyak manfaatnya buat umat. Bahasa Nabi SAW, kadang-kadang orang duduk dulu di majelisnya Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang besar ini nyampe udah habis tempat duduknya yang dekat sama Nabi SAW. Padahal mereka kalau jauh sama Nabi SAW mungkin kurang bisa menyimak dengan baik. Tapi kalau dekat, mereka menyimak dengan baik, kemudian mereka memberikan manfaat kepada umat. Maka Allah katakan bagaimana menghormati orang yang berilmu. Allah katakan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang beriman diangkat derajatnya. Dan yang berilmu, dikasih ilmu, beberapa derajat diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kita melihat manusia, ya kalau melihat orang yang alim, bedalah sikap mereka. Karena memang sejatinya Allah mengangkat derajat mereka. Beberapa derajat. Antara satu derajat dengan derajat satunya itu jamaah disebutkan oleh sebagian riwayat sahabat itu 500 tahun. Derajat yang tinggi sekali. Lalu kita nggak mau belajar ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Coba dibuka Qur'annya di surat Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yunfiquna Surat nafaqatan shaghiratan wala kabiratan. At-Taubah 122. At-Taubah 122. Ya, ayat selanjutnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Masya Allah, syamah. Ini bagaimana Islam menjaga stabilitas negara. Bagaimana mengarahkan penduduknya. Kalau bicara jihad fi sabilillah, para sahabat itu orang-orang yang siap mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya demi menegakkan agama Allah ini. Mereka berbondong-bondong. Sampai anak-anak umur 13 tahun, 14 tahun itu menawarkan dirinya untuk berangkat jihad fi sabilillah. Mereka siap untuk pulang mati. Melihat semangat itu, maka Allah memberikan arahan kepada mereka. Nggak sepatutnya semua berangkat jihad.
Di setiap kelompok seharusnya ada beberapa orang di antara mereka ngapain? Liyatafaqahu fiddin, pergi menuntut, mendalami ilmu agama. Allah sebutkan liyatafaqahu fiddin dalam urusan agama ini. Tujuannya apa? Ketika belajar agama tujuannya apa? Cari fulus? Berbeda dengan ketika orang belajar ilmu umum, memang tujuannya bekerja. Maka orang niat nuntut ilmu agama, kalau dia niatkan untuk cari uang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang sejatinya ilmu itu dikhususkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah. Tapi ini orang menuntut ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, itu aja yang jadi tujuan dia. Jadi ustadz enak tenar, banyak fulusnya, banyak amplopnya, dihormatin orang, dihargain orang, Masya Allah. Kalau itu yang dia niatkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mau masuk surga, mencium aja enggak. Kenapa? Karena ini ilmu istimewa. Yang niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau bicara kedokteran, orang dari awal niat umpamanya, dari awal dia mau jadi dokter umpamanya, dia memang sebagai kerja, dia mau cari uang di sana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya ya dia memang nggak apa-apa karena cari dunia. Tapi kalau dia niatkan untuk akhirat, maka itu lebih mulia buat dia. Tapi kalau niatnya untuk cari fulus, ya engkau dapat fulus gitu. Tapi engkau tidak diancam tidak masuk surga seperti orang yang menuntut ilmu agama. Maka Allah katakan liyatafaqahu fiddin. Tujuannya apa? Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang. Tujuannya belajar agama. Yang satu berangkat perang. Kalau kita lihat yang satu berangkat kerja, yang satu belajar ilmu agama, yang satu belajar ilmu umum. Yang belajar ilmu agama, tujuannya agar ketika dia pulang, dia bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Ngasih tahu kepada kaumnya agar mereka berhati-hati. Kita nggak lama hidup di dunia. Karena agama kadangkala dikesampingkan. Kita belajar ilmu agama kalau lagi kosong. Kalau lagi nggak ada kerjaan. Sampingan agama. Padahal Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami yang merupakan pegangan hidup kami. Antum pegangannya apa? Ya agama. Yang membuat orang akhirnya dia tidak korupsi. Yang membuat orang tidak mencuri, yang membuat orang tidak menipu, yang membuat orang tidak durhaka, yang membuat orang menjaga silaturahim, yang membuat orang berbagi, itu agama. Walaupun kita tahu ada kaum ateis yang menganggap agama opium. Padahal itu pegangan. Ahibati fillah. Namun, ini bicara ilmu agama Ustaz, kita punya masalah ya. Masalahnya apa? Ada orang-orang belajar ilmu agama tapi adabnya nggak ada. Bahkan sampai ada cerita departemen agama itu termasuk departemen yang banyak korupsi di sana. Gimana? Tadi kita singgung sedikit. Tujuannya belajar agama buat apa? Ketika niat dari awalnya nggak benar, ya udah. Agama bisa jadi alat kendaraan untuk cari dunia, bisa. Karena orang kalau sudah dikasih tahu agama, Masya Allah Ustadz ini berilmu.
semua keutamaan tentang ilmu. Salah satunya hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat itu orang. Allah ingin kebaikan buat itu orang. Apa yang terjadi? Allah bikin dia bertafakuh fid din. Belajar, mengkaji, mendalami agama. Itu kalau Allah cinta sama orang. Namun keutamaan ini menuntut orang yang beragama untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu ini bukan buat gaya-gayaan. Karena berilmu pakai gamis, pakai peci. Ilmu itu di dalam Islam untuk diamalkan. Makanya nanti pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepada orang yang berilmu itu an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya kau gunakan buat apa ilmumu. Orang itu, masyarakat itu nggak tanya. Makanya ketika pulang dari pesantren, pulang dari nih teman-teman yang pulang dari kajian, pulang dari Timur Tengah ngaji agama, orang itu nggak tanya, engkau dapat berapa di pelajaran akidah? Nilaimu berapa? Oh sekian. Engkau di Quran dapat berapa? Di hadis dapat berapa? Enggak. Orang-orang itu akan melihat kepada perilaku dan adab. Itu yang akan dilihat sama orang. Makanya kalau kita melihat bagaimana as-salafus salih ya, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Daril Hijrah, imam yang murid gurunya Imam Syafi'i, yang menjadi kiblatnya orang-orang ketika datang ke kota Madinah. Di masa itu mereka ngajinya sama Imam Malik di abad kedua Hijriyah. Apa kata Imam Malik? Ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Hendaklah engkau belajar adab sebelum mempelajari ilmu. Ini mau belajar hadis, dia mau mengkaji kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta. Imam Malik ngajarkan kepada dia, kau mau belajar ilmu ini, belajar adab dulu. Etikanya harus benar. Kalau enggak, jadinya ya tadi yang kita bicarakan, ada orang berilmu agama tapi ternyata mencoreng Islam itu sendiri. Kelakuannya nggak benar, ngomongnya kotor. Ada. Kenapa? Karena dia belajar ilmu, mengkaji ilmu, tapi adab nggak belajar. Kemudian Yusuf ibn al-Husain pernah mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab engkau jadi faham ilmu. Faham, bukan cuma menghafal. Ada orang yang nilainya bagus. Oh nilainya bagus, Masya Allah, juara 1. Kadang-kadang kita lihat, Anda sebagai dosen, Anda lihat mahasiswa itu macam-macam. Ada mahasiswa yang secara nilai bagus. Bagus dia. Tapi ada sebagian yang nilainya mungkin kurang bagus, tapi adabnya mulia. Jauh lebih bagus daripada yang juara 1 itu. Makanya kadang-kadang di kampus itu ada mahasiswa teladan. Bukan mahasiswa paling pintar. Bukan. Bukan mahasiswa yang juara 1, tapi mahasiswa teladan. Karena dia menggabungkan antara ilmu dan adab. Adab itu akhlak-akhlak yang mulia, perilaku-perilaku yang baik. Jadi ketika kita memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, kita udah pelajarin adab kita. Atau kita perbaikin adab kita. Tatkala kita belajar ilmu, kita akan lebih mudah mencernanya. Nggak ada aduh berat, itu nggak ada. Karena kita memang ingin mengamalkan ilmu tersebut. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan ta'allamna al-adab 30 aman. Kita tuh belajar adab 30 tahun. Belajar adab, etika, perilaku yang baik 30 tahun.
Kalau kita ngelihat ya, sekarang anak-anak SD belajar 6 tahun. Apa sih adab yang diajarkan kepada mereka? Ternyata kalau kita ngelihat anak SD itu lebih banyak ilmu pengetahuan daripada adab, karakter, dan etika yang ditanamkan kepada mereka. Sampai buktinya, ya kejadian-kejadian bagaimana anak yang dibenerin sama gurunya, mungkin dipukul, akhirnya orang tuanya datang melapor ya, sang guru sampai di penjara. Inilah bapaknya punya adab, apalagi anaknya. Abdullah bin Mubarak mengatakan 30 tahun belajar adab. Wa ta'allamna al-ilma 20 sana. Sedangkan belajar ilmu 20 tahun kita cuma. Lebih panjang masa merubah karakter menjadi lebih baik, memiliki sikap-sikap yang mulia daripada sekedar belajar hadis, ngafalin. Sejatinya setiap hadis yang dihafalkan itu seharusnya mewariskan adab dan etika. Pernah Sufyan Ats-Tsauri, ini Masya Allah ya, seorang alim ulama dari kalangan tabi'in mungkin dia. Bagaimana dia bercerita tentang dirinya, ibunya itu. Dia ini anak yatim. Anak yatim kadangkala karena nggak punya bapak, karena kurang yang mendidik dia, akhlaknya kadangkala buruk katanya orang. Makanya perlu perhatian khusus anak yatim. Tapi ini Sufyan Ats-Tsauri anak yatim, Imam Bukhari anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim. Tapi akhlak mereka mulia. Karena ibunya peduli sama adab dan akhlak anak-anak. Bukan cuma ilmu. Nih, ibunya Sufyan Ats-Tsauri ngasih anaknya Sufyan Ats-Tsauri uang 10 dinar. 10 dirham. 10 dirham itu kira 1 dinar, 2 jutaan kira-kira. Kalau uang sekarang. Kasih nih. Nah, engkau belajar dengan uang ini 10 hadis. Jadi harga 1 hadis itu ya 1 dirham. 200 ribuan lah. Biaya untuk belajar. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang mengatakan, Ustaz kok mahal ya masuk pesantren belajar ini, subhanallah. Kenapa gak dihargain ilmu agama? Sedangkan ilmu umum ratusan juta orang belajar. Kata ibunya, فَإِذَا رَأَيْتْ, kalau engkau setelah belajar itu melihat, memperhatikan ada perubahan sikap di dirimu, cara berbicaramu berubah, cara jalanmu berubah, dudukmu berubah, lanjutkan kau nuntut ilmu. Wa illa, kalau enggak ada perubahan di dirimu, berhenti nuntut ilmu. Aku takut ilmumu jadi petaka buat dirimu. Ibu tuh ngomong sama anaknya. Yang diinginkan oleh ibu dari anak bukan cuma menghafal, tapi perubahan sikap. Karakternya jadi lebih baik. Dia duduk di majelis ilmu. Dia lihat gurunya. Bagaimana menyampaikan. Bagaimana murid-murid berjalan di samping gurunya. Bagaimana mereka ketika berdiri. Bagaimana ketika mereka makan bersama. Ada. Makanya Abdullah bin Mubarak belajar adab tuh 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dia mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Itu orang dulu belajar adab, belajar etika, belajar petunjuk sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi adab itu dikaji. Sebagaimana ilmu dihafalin, adab itu juga dihafalin. Sehingga orang tahu cara bergaul dan bersikap. Kalau sekarang kita lihat ya, di kampus-kampus diajarkan ada mungkin fakultas komunikasi, ya, cara bicara. Nanti ada lagi, makanya kadang-kala yang kalau kita lihat resepsionis hotel ya, atau di
kantor, itu selalu senyum, baik. Belajar adab dia. Di Islam diajarin. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah, itu diajarin. Nggak harus engkau kuliah baru bisa tersenyum. Adab. Dulu orang-orang belajar adab etika seperti belajar ilmu. Makanya kalau di Indonesia kita tahu beberapa tahun terakhir ini ya mulai didengungkan suara pendidikan karakter ya untuk memperbaiki karakter. Iya. Karena memang banyak ilmu yang dikaji ya hanya untuk bekerja, hanya untuk cari duit. Kalau kita lihat 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMU, kuliah, kedokteran mungkin 6 tahun. Berapa tahun tuh? 12 tambah 6. Masya Allah. 18 tahun. Akhlak dan karakternya tetap. Yang pemarah tetap pemarah. Yang suka ngambek tetap suka ngambek. Yang pelit tetap pelit. Yang penakut-penakut. 18 tahun belajar. Sikap karakternya gak berubah. Ada apa sebenarnya? Ahibati fillah. Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Nahnu ila kathirin minal adab. Ahwaj minna ila kathirin min hadith." Kami nih, kebutuhan kami kepada banyak adab yang harus dipelajari dan dikaji itu lebih besar daripada kebutuhan kami kepada hadis yang banyak. Artinya tuh orang-orang perlu belajar hadis, na'am. Tapi kebutuhan mereka kepada mengkaji adab dan etika itu lebih besar lagi. Kalau tadi ucapan Imam Malik ya, bagaimana dia nyuruh anak muda itu belajar adab sebelum belajar ilmu. Ternyata Imam Malik ini oleh ibunya disuruh seperti itu. Jadi Imam Malik berkata kepada muridnya, engkau belajar adab sebelum belajar ilmu, sebelum belajar hadis. Ternyata ibunya Imam Malik ketika ngirim Imam Malik itu belajar kepada gurunya Rabi'ah Ibn Abi Abdurrahman di Masjid Nabawi juga dulu belajar. Ibunya ngomong sama Imam Malik, ta'allam min adabihi qabla ilmi. Malik, kamu belajar adabnya dulu sebelum ilmunya. Jadi kalau kita ngelihat ya, para ulama ini pewaris Nabi. Nabi itu akhlaknya apa sih? Nah, akhlaknya Nabi itu apa? Kalau ditanya gimana kita mau tahu akhlaknya Nabi alaihissalatu wassalam? Apa yang mau jawab? Jamaah, masih ada yang ikut kajian apa enggak? Nah, siapa yang bisa memberikan gambaran tentang akhlaknya Nabi alaihissalatu wassalam? Akhlaknya seperti Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Nabi itu perwujudan Quran. Tadi kita bicara ilmu. Ilmu itu diaplikasikan. Jadi kalau mau tanya gimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam, ya udah tuh Quran. Di situ ada semua perintah, ada semua larangan, ada berbagai macam larangan di situ. Nabi seperti itu. Oleh karena itu, para pewaris Nabi seharusnya mempraktekkan hal itu. Apa yang dia pelajarin, apa yang dia kaji, itu dia amalkan dalam kehidupan ini. Sehingga dia menjadi Quran yang berjalan. Makanya Imam Malik disuruh belajar sama ibunya. Belajar engkau kepada dari akhlaknya gurumu Rabi'ah ibn Abdurrahman sebelum belajar ilmunya. Subhanallah jamaah.
Al-Imam Abu Hanifah. Kita bicara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak. Ya, Imam Abu Hanifah ini pernah berkata tentang keutamaan belajar sirah, ya, keutamaan belajar biografi seseorang. Kita kan kalau bicara biografi itu cerita bagaimana dianya, ya, bagaimana ketika dia di majelis ilmu, bagaimana dia bertetangga. Jadi kita bicara tentang perjalanan hidup dia. Imam Abu Hanifah mengatakan al-hikayat 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kathirin al-fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Kata beliau, kisah-kisah para ulama. Kisah-kisah para ulama. Ceritanya Imam Syafi'i begini, ya. Ceritanya para sahabat, apalagi ceritanya Nabi tentunya. Dan duduk sama mereka. Duduk sama mereka nggak harus kajian, tapi duduk. Sekedar duduk bermajelis sama mereka, kadang-kala di rumah mereka atau di mana. Kata Abu Hanifah, itu lebih aku cintai daripada menguasai banyak ilmu fikih. Kenapa? Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat nih bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang tentang adab dan akhlak, ya. Kalau bicara akhlak itu ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Karena akhlak adalah karakter seseorang, sifat seseorang yang tertanam di dirinya, yang mendorong dia untuk melakukan tindakan tanpa mikir. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau bicara adab, lebih kepada akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk apa? Innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi akhlak yang baik di bangsa Arab, maka disempurnakan. Dijaga, yang kurang dilengkapin, yang salah diperbaiki. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya, kita tahu kesempurnaan iman itu berdasarkan ilmu. Makanya ilmu sebelum berucap dan berkata. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Nabi tidak mengatakan yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling banyak hafalan hadisnya. Enggak. Tapi Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlak, adabnya, perilakunya. Tuh orang yang paling sempurna keimanan. Lalu Nabi mengatakan wa khairukum linisaihim. Dan orang yang terbaik di antara kalian, ada dokter teladan ya mungkin ya. Ada dokter yang paling baik. Masya Allah. Apa ukuran dokter paling baik? Ya mungkin di rumah sakit dia peduli sama dokter-dokter yang lain, sama pasiennya care banget ya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri mereka. Kenapa Nabi mengatakan istri? Nabi tidak mengatakan pasien, bukan kawan. Karena kita bersama kawan kita di tempat kerja kita bersama pasien, dokter bersama pasiennya, itu dalam batas waktu yang sangat sedikit sekali. Sedangkan sama istrinya, Masya Allah, berjam-jam, berhari-hari,
bertahun-tahun. Sehingga susah bagi seseorang itu untuk menyembunyikan karakternya di depan istri. Di depan bos dia sembunyikan. Dia dimarahin, dia dengerin, dia senyum di depan bosnya. Di depan anak buahnya dia bisa jaga image dia. Tapi di depan istrinya nggak ada sudah batasan itu. Makanya Nabi memberikan sebuah standar. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Sehingga dulu anak sering sampaikan, dulu itu ada SKKB waktu anak kuliah ke Madinah, kita itu harus ambil SKKB. Anak berangkat ke kepolisian ya, mungkin sekarang jadi SKCK. Dulu SKKB, surat keterangan kelakuan baik. Itu yang tanda tangan kepolisian. Nggak ada masalah yang tanda tangan kepolisian, yang mengeluarkan kepolisian. Tapi mungkin saat ini perlu tanda tangan istri. Surat itu nggak keluar kecuali istrinya tanda tangan. Katakan nih orang baik. Kenapa? Yang tahu dia baik enggak bukan polisi. Apa taunya polisi? Nggak punya catatan kriminal. Udah itu yang dia tahu. Tapi dia pernah mencaci maki istrinya, pernah memukul istrinya, pernah mendolimin istrinya. Siapa yang tahu? Ya istrinya. Nabi mengatakan standar orang itu baik atau tidak. Tanya sama bininya. Kemudian orang-orang yang dekat sama kita juga menjadi standar. Keimanan seseorang. Baiknya dia atau tidak. Berkaitan dengan tetangga. Nabi SAW mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah dia itu gak beriman. Demi Allah dia itu tidak beriman. Demi Allah dia itu tidak beriman. Para sahabat tanya ini. Nabi bersumpah 3 kali. Memutuskan orang itu gak beriman. Lalu sahabat tanya. Man ya Rasulullah. Siapa itu? Yang disumpahin 3 kali gak beriman. Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Itu Islam peduli. Bagaimana sikap kita kepada tetangga kita. Kemudian yang paling berat di timbangan. Kita tadi bicara tentang Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Naam. Asalkan diamalkan. Ilmu itu harus berdampak kepada karakter dan sikapmu. Nanti yang paling berat di timbangan. Kata Nabi SAW, Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat min khuluqin hasan. Yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Tentunya setelah iman. Wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang yang lisannya kotor dan kasar. Allah gak suka. Makanya hati-hati. Muslim itu, mukmin itu, kata Nabi SAW, laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Mukmin itu gak suka mencaci. Ini adab. Gak suka mengutuk. Gak kotor ngomongannya. Gak kasar ucapannya. Sekarang kita melihat orang itu dengan mudahnya mengeluarkan komentar-komentar negatif. Kata-kata yang kotor. Namanya nama Islam. Kadang-kala memalukan sekali. Engkau bawa tuh nama yang indah. Lalu yang keluar dari lisanmu sesuatu yang kotor. Allah tuh benci sama engkau. Malu seharusnya bawa nama itu. Ini bicara ilmu dan adab. Yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia. Bukan sekedar ilmu yang banyak engkau pelajari. Mungkin wawasanmu luas. Kemudian jamaah subhanallah ya. Kita tuh cinta sama Nabi SAW. Yang mengaku followernya Nabi Muhammad SAW. Kau pengikut Nabi, buktikan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, Ala ukhbirukum
bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling aku cintai di antara kalian, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat kelak. Dicintai dan duduknya dekat sama Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Fasakatul qaum, orang-orang pada diam. Fa'adaha marrataini aw thalathan. Nabi kembali menanyakan hal itu 2-3 kali. Lalu kaum itu mengatakan, "Na'am ya, tentu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlak. Ahibbati fillah, itu yang paling baik akhlaknya duduknya dekat sama Nabi SAW. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling banyak duitnya. Bukan yang paling kaya raya. Bukan yang paling banyak pialanya di dunia. La. Yang paling baik akhlaknya. Dan tentunya engkau akan diselamatkan dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihim nar." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang diharamkan masuk neraka atau neraka diharamkan untuknya? Neraka nggak akan bisa membakar tuh orang. Orang itu nggak akan masuk neraka. Kayak apa modelnya orang ini sih? Penampilannya seperti apa? Nabi SAW mengatakan, "Ala kulli qaribin hayyinin sahl." Yaitu diharamkan neraka ini untuk membakar. Orang yang model kayak gini diharamkan, nggak akan masuk neraka adalah orang yang dekat sama orang lain. Ringan dengan orang lain. Mudah, gampangan sama orang lain. Itu jamaah. Antum coba lihat sekarang, setelah antum belajar ngaji. Kita bicara sekali lagi, karena anak bicara sama para dokter ya, di kajian ini. Bukan hanya kepada pasien, tapi kepada orang lain, apalagi kerabat kita. Qarib, hayyin, sahl. Dekat sama orang lain, kemudian ringan. Ya, ringan membantu orang lain, orang butuh bantuan dia. Masya Allah. Yang kelima, yang ketiga, berkarakter mulia. Yaitu mudah. Mungkin ada orang yang salah ucap. Ya dia gak simpen, gak dendam tuh orang. Dia maafkan itu orang. Ahibbati fillah. Kemudian di masa Nabi SAW, ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang fulana. Fulana ini Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah. Fulana ini taqumul lail. Ya Allah, bangun malam. Rajin sholat malam. Tasumun nahar, puasa sunnah. Sodaqah. Walakinnaha salito. Tapi kalau ngomong pedes. Ini adab. Ini akhlak. Ibadahnya jangan ditanya. Secara ibadah bagus. Seharusnya ibadah itu berpengaruh kepada akhlak dan karakter dia. Tapi kenapa? Mungkin ada yang salah di ibadahnya. Mungkin yang salah di niatnya dan tujuannya. Ini orang sholat malam, puasa sunnah, sodaqoh. Cuma kalau ngomong pedes sama tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya nih orang. Neraka tempatnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah. Yang terakhir nih. Tentang bagaimana mulianya adab di dalam Islam. Nabi SAW pernah ditanya. Datang seorang laki-laki bertanya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah." Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling dicintai Allah? Auman khairun nas, siapakah manusia yang paling baik? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah azza wa jal. Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal?
Lalu Nabi SAW mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, tapi ingat, engkau bermanfaat buat orang lain tergantung niatmu. Engkau akan dicintain orang ketika bermanfaat buat orang lain. Tapi tatkala niatmu bukan lillahi ta'ala, engkau memberikan manfaat hanya untuk dunia, hanya untuk sanjungan, hanya untuk pujian, engkau dicintai manusia tapi engkau dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Karena engkau berharap kepada manusia. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla ada banyak. Nabi menyebutkan beberapa amalan. Yang pertama beliau sebutkan adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau transfer, engkau masukkan ke dalam seorang muslim. Nyana lihat dokter nih punya slot untuk menjadi orang yang terbaik. Karena jelas dia ngasih manfaat sama orang. Ngasih manfaat. Tinggal bicara niat aja sekarang. Karena dari awal kerjaan dokter itu memberikan manfaat buat orang. Berapa banyak orang yang berbahagia setelah pulang dari dokter. Yang bergembira setelah pulang dari dokter. Dokter nggak kasih obat. Ketika dia datang, dok, anaknya, nggak apa-apa, engkau nggak apa-apa, sehat, minum air aja yang banyak. Pulang nih orang bang, Allah, alhamdulillah, dok. Tuh, tinggal niat. Sururun tudkhiluhu ila ala muslim. Engkau masukkan kegembiraan seorang muslim yang lagi bersedih, yang lagi susah, yang lagi kesulitan. Yang kedua, au takshif anhu kurbah. Atau engkau menghilangkan kesusahan dia. Menghilangkan. Kalau tadi masukkan kegembiraan, orang bersedih, kita takziah. Orang sakit, kita hibur dia. Ada lagi orang kesulitan yang kita hilangkan kesulitan dari diri dia. Ada banyak orang-orang yang sulit, jemaah. Islam ini agama adab, ilmu dan adab. Bukan cuma ilmu enggak. Ngaji iya, ngaji terus belajar ilmu. Tapi ilmu ini adalah sarana. Ilmu ini sarana. Tujuannya untuk diamalin. Untuk kita kerjakan ilmu tersebut. Untuk kita praktekkan. Kata Nabi SAW, au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Hutang saudara. Orang punya utang, kesulitan ya. Engkau bayarin utangnya, lunasin. Ada yang lunasin gak usah bayar. Ada yang lunasin bantu engkau daripada kejar-kejar debt collector udah aku lunasin. Tapi engkau bayar sama aku. Enggak masalah. Engkau lunasin utang dia. Dia berhutang tapi engkau memberikan kemudahan buat dia. Au tatrut anhu ju'an. Yang keempat, engkau mengusir rasa lapar dari dirinya. Berbagi makanan jemaah. Ada banyak orang-orang yang susah ya. Entar lagi kita masuk ke Idul Adha. Tolong yang mau berkurban, kurban yang besar, yang gemuk, yang terbaik. Ya. Karena ada banyak orang yang susah sekarang ini. Yang kelima, Nabi menjelaskan tentang sebuah etika. Wala an amshiya ma'a akhin li fi haja. Aku, kata Nabi SAW, sesungguhnya jika aku berjalan bersama saudaraku fi haja, dalam ngurusin urusan dia punya sebuah keperluan yang kita dampingin dia, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yani masjid al-Madinah syahran, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ramadan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Nabi lebih suka membantu menyelesaikan urusan saudara.
Kita ngelihat nih banyak orang yang memang perlu bantuan. Calo itu Masya Allah sebenarnya. Ada calo yang di mana banyak calo ya? Di terminal, enggak di yang ngurus-ngurus urusan pemerintahan ini, di paspor ya. Ada yang bantuin, mungkin ada yang di kepolisian yang ngurusin SIM atau KTP, macam-macam lah. Ada calo. Calo ini kalau dia niatkan bantu orang, bukan cari duit dia. Aku kepingin bantu dia. Cuma kan tujuan mereka adalah cari uang. Tapi kalau kita membantu saudara kita punya kenalan di sana, tuh punya, ya anak uruskan, diurusin semua. Allahu Akbar. Nabi itu lebih mencintai kerjaan itu daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Iktikaf 1 bulan manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi ini nih bantu orang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَاللَّهُ عَوْرَتَهُ. Barang siapa yang meninggalkan amarahnya, maka Allah akan menutupin kekurangan-kekurangan dia. Kita punya banyak kesalahan. Kita punya banyak dosa yang orang gak tahu. Tapi Allah tahu. Dengan engkau menahan amarahmu, mengusirnya, menghilangkannya, maka Allah akan tutupin aurat kesalahan-kesalahan. Kemudian Nabi mengatakan, وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ. Barang siapa yang menahan, tadi itu meninggalkan amarahnya. Kemudian Nabi mengatakan, وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ. Barang siapa yang menahan emosinya, padahal kalau dia mau melampiaskan, dia mampu melampiaskannya, mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Ketika orang ketakutan, dia aman. Karena dia memberikan keamanan kepada orang. Yang dia sedang emosi, dia sedang marah, dia tahan. Padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya. Tapi dia tahan, Allah akan berikan rasa aman kepada dia pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan suatu keperluan hingga keperluan itu diselesaikan, apa kata Nabi SAW? Athbatallahu azza wa jal qadamahu ala sirat yawma tazillu fihi al-aqdam. Maka Allah akan jaga kakinya. Allah akan kokohkan kakinya di atas sirat ketika banyak kaki-kaki yang tergelincir pada waktu itu. Maka hebati fillah, belajarlah ilmu dan praktekkan dalam kehidupan ini. Sehingga engkau menjadi cerminan tentang Islam. Orang kalau mau tahu Islam, fulan tuh Masya Allah. Karena kalau melihat fulan, ya Allah senang hatinya. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajarin, dia praktekkan dalam kehidupan ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan yang akan kami bacakan. Afwan Ustadz mau bertanya, adab seperti apakah yang paling penting untuk diamalkan Ustadz? Dan bagaimana cara agar memulai belajar adab dari yang paling dasar? Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara adab yang pertama yang harus kita amalkan, yang mana? Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kepada hambanya untuk bertauhid, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Itu adab yang pertama. Luqman setelah memerintahkan kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah, dia ingatkan anaknya kepada berbakti kepada orang tua. Maka disinilah mulainya adab dan etika. Dan harapan anak, orang tua itu membantu anaknya beradab sama orang tua. Berapa banyak anak-anak yang tumbuh tanpa adab dan etika karena orang tuanya nggak ngajarin. Maka mulailah sekarang adab itu dengan orang tua kita. Gimana sikap antum sama orang tua? Pintu surga yang terindah, kata Nabi SAW, ada orang tua. Ada 8 pintu surga. Awsatu abwabil jannah
Al-walid. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Kalau engkau sudah jaga adabmu sama orang tua, insya Allah sama yang lainnya bisa lebih baik nantinya. Bisa lebih mudah. Maka pelajari antum. Apakah selama ini antum udah berbakti sama orang tua? Atau ternyata anak selama ini kayaknya lebih berat sama bini sama anak-anak Ustaz daripada sama orang tua? Ada lagi yang lebih berat sama pekerjaannya daripada sama orang tua? Ada yang orang tuanya sama sekali tidak mendapatkan penghormatan dari anaknya. Maka dari adab ini, nanti adab kepada kerabat. Karena mereka orang-orang yang dekat sama kita. Sama kakak kita, sama adik kita. Kalau kita tahu ya di rumah tuh kakak beradik kadang-kala berantem. Kalau anak-anak nggak apa-apa, tapi udah tua. Masih berantem. Udah bau kuburan, masih tidak bertegur sapa. Ini adab. Kemudian bersama tetangga nantinya, ya, bersama kawan. Kemudian bicara adab-adab yang lainnya banyak sekali jamaah. Adab itu. Cuma mulailah dari yang terbesar ini, berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahim. Insyaallah yang lainnya bisa dilanjutkan. Kemudian kita ini kadang-kala memiliki karakter-karakter buruk kita bawa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan ya, ada 4 karakter buruk. Untuk pelajarin ini. Yang pertama beliau sebutkan adalah al-jahl, kebodohan. Orang bodoh itu buruk. Kita bicara ilmu dan adab. Orang terus berilmu. Karena kebodohan itu akan membuat engkau melakukan tindakan yang engkau anggap baik, padahal buruk. Gara-gara kebodohan. Yang kedua, kezaliman. Apa kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ketiga, syahwat, mengikuti nafsunya. Yang keempat, amarah. Engkau lihat dirimu. Kalau engkau punya salah satunya, perbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya ingin bertanya, apakah kita punya hak untuk mengingatkan seseorang yang menurut kita berilmu tapi kurang beradab? Terkadang kita membandingkan dengan diri kita sendiri, kita tidak ada apa-apanya dengan orang tersebut masalah ilmu dan adab. Jika kita berhak, bagaimana cara mengingatkan orang yang berilmu tersebut? Terima kasih. Maksudnya mengingatkan orang yang ilmunya banyak tapi adabnya kurang? Betul Ustaz, ya. Yang kita rasa perlu dinasihati atau diingatkan Ustaz. Siap. Barakallahu fikum jamaah. Jamaah. Kalau kita tahu ya, yang namanya kunci-kunci kebahagiaan seseorang dan kesuksesan. Ada 4. Ilmu, amal, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Setelah berilmu diamalin. Setelah itu watawasau bil haq. Kita ini sesama orang-orang beriman harus saling menasehati. Kau ditanyakan tadi, apakah punya hak? Bukan kau punya hak, engkau punya kewajiban untuk menasehatin orang yang salah. Kalau dikatakan dia lebih berilmu, Ustaz, naam, tapi dia bukan malaikat. Dia manusia. Dan al-mu'min mir'atu akhi, kita tuh cermin buat saudara kita. Tatkala kita melihat ada yang kurang di fulan ini, fulan ada yang kurang. Hanya saja bagaimana antum menegur dia dengan ilmu dan adab juga. Karena ada orang-orang yang ya kalau ditegur tanpa adab ya secara umum lah orang itu nggak mau. Antum datang jumpain dia. Kalau nggak bisa dengan lisan, mungkin dengan tulisan. Tapi ada fase, ada tahapan-tahapannya. Mungkin antum perlu tanya sama ustadz lain. Ustadz, kalau kayak gini itu bener nggak sih Ustadz? Jangan-jangan antum yang salah. Antum menganggap dia nggak punya adab. Ternyata ana salah, ana yang nggak paham gitu loh. Maka karena ada orang yang, terus terang ada orang ngasih nasihat ana. Dia ngomong, Ustadz kalau ceramah jangan nyinggung orang. Nabi SAW itu nggak pernah nyinggung orang. Tapi nasihat dia,
Setelah ana pikir-pikir salah gitu loh. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Kenapa beliau dibenci sama orang Mekah? Kenapa beliau dilemparin batu? Kenapa beliau diboikot? Kenapa beliau disampaikan atau dicaci maki beliau, dituduh sebagai penyihir, dukun, orang gila, penyair? Kenapa? Karena ternyata dakwah Nabi SAW itu menyinggung mereka. Mereka nggak suka. Jadi buat yang ingin memberikan nasihat, coba dipelajari dulu. Apakah benar Ustadz ini kurang adabnya? Kalau memang benar udah yakin, ya udah yakin Ustadz. Ya sudah. Engkau bagaimana ngomong sama dia, sampaikan Ustadz, ana minta maaf Ustadz ya. Minta maaf banget, ana mungkin dengan cara bertanya ya. Ana melihat seperti ini Ustadz. Menurut ana salah, tapi mungkin Ustadz bisa kasih penjelasan sama ana gitu loh. Sehingga tetap kita menggurukan guru kita. Kalau kiranya kita kayaknya ana sulit untuk ngasih nasihat Ustadz, cari orang lain yang mungkin bisa menyampaikan nasihat itu kepada Ustadz. Intinya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr harus dijalankan. Kalau Ustadz itu nggak ada yang negur, maka yang salah adalah yang tidak menegurnya. Karena kadang-kala anak merasa benar gitu. Ketika dikasih tahu, ya insya Allah lah kita berhusnudzon. Ustadz itu akan menerima nasihat tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya. Saya seorang guru dan saat ini qadarullah pembelajaran masih dalam jarak jauh. Bagaimana saya mengajarkan adab kepada siswa pada situasi pembelajaran jarak jauh saat ini Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, dengan kondisi jarak jauh ini kan kalau tadi kita lihat bagaimana ibunya Imam Syafi'i menyuruh ibunya Imam Malik menyuruh Imam Malik belajar dari gurunya, lalu disuruh belajar adabnya dengan cara melihat ya. Melihat adabnya, kemudian mempraktekannya dalam kehidupannya. Sekarang gimana kalau online Ustaz? Nggak kelihatan gurunya. Kadang-kala gurunya kelihatan sekedar menyampaikan sesuatu. Maka kita bisa mengambil cara yang tadi disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Bagaimana beliau mengatakan mengkaji cerita-cerita salafus soleh para ulama ya. Itu lebih beliau cintai daripada sekadar ya menambah bab-bab fikih gitu. Maka mungkin dalam kondisi seperti ini kita ceritakan, selain kita sebutkan umpamanya adabnya seperti ini kepada orang tua, umpamanya anak-anak, kita jelaskan ayatnya, kita jelaskan hadisnya. Kemudian kita ceritakan bagaimana orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Adab kepada guru. Kita juga ceritakan. Kadang-kala kalau guru nyuruh ke anaknya menghormatin gurunya, dia tetap nggak menghormatin gurunya. Bahkan dia mengatakan, ya gurunya minta dihormatin, gila hormat. Padahal bukan, ini adab. Engkau harus menghormatin gurumu. Bukan hanya aku sebagai gurumu. Kepada siapapun kau berguru. Maka di sini kita ceritakan bagaimana ulama-ulama terdahulu menghormatin gurunya ya, sampai mereka bawain sandalnya gurunya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kadang-kadang orang kalau dengan cerita ini alam bawah sadarnya itu terpengaruhi tanpa dia sadar. Mungkin itu bisa menjadi solusi untuk mengajarkan adab dan etika kepada anak-anak. Kemudian mungkin praktek. Artinya praktek guru memberikan tugas kepada anak-anaknya. Tugas yang berkaitan dengan akhlak. Ini penting juga jamaah. Kadang-kala kebanyakan guru itu memberikan tugas kepada anak didiknya itu hanya tugas yang berkaitan dengan wawasan. Dengan keilmuannya aja, dengan akalnya aja. Sedangkan nama perasaannya, hatinya enggak. Maka beri tugas. Salah satu tugasnya adalah umpamanya mencuci piring. Membuatkan teh buat orang tuanya. Mijetin kaki bapaknya. Apalah yang berkaitan dengan akhlak. Sehingga dengan cara seperti itu, paling tidak anak terbiasa gitu. Ada anak-anak kan yang gak pernah mijet kaki bapaknya. Karena ada tugas sekolah, akhirnya dia pijet dan minta tanda tangan. Bapaknya heran, anaknya kok pijet kaki? Oh ternyata kewajiban. Lama-kelamaan anak itu terbiasa insya Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah.
Naam, tafadhal. Afwan Ustaz, kesalahan apakah yang sering dilakukan oleh thalabul ilmi yang masih baru belajar agama dalam perihal adab? Ya, kesalahan yang banyak dilakukan oleh thalabul ilm dalam urusan adab ini adalah sok berilmu. Baru belajar ilmu, jadinya dia sok berilmu. Menganggap semua orang salah. Menganggap dia yang paling benar. Kemudian semangat dia untuk menyampaikan ilmu ini akhirnya membuat dia tidak memperhatikan adab dan etika. Dalam bapaknya salah. Ya kayak orang baru belajar silat ya. Orang baru belajar silat itu semuanya mau dipukul sama dia. Pukul ini, pukul itu biasa. Dan itu kesalahan sebenarnya. Makanya perlu dituruskan. Inilah para penuntut ilmu. Biasanya ketika dia baru belajar, dia baru ngerti, sehingga dengan mudah dia menyalahkan orang ya. Merasa dia yang paling tahu, sama orang tuanya juga seperti itu. Maka kesalahan ini harus diperbaiki. Dengan cara apa? Ilmu itu ada 3 jengkal. Orang kalau belajar yang jengkal pertama, salatha ashbar, jengkal pertama itu dia merasa sudah paling berilmu sudah. Itu yang satu jengkal pertama. Kalau satu jengkal kedua, dia udah masuk ke tahapan yang kedua, dia merasa ya baru belajar lah, baru ngerti. Tapi ketika dia masuk ke fase yang terakhir, dia tahu kalau dia nggak tahu apa-apa. Semakin dalam, dia semakin tahu ya Allah ternyata nggak ngerti apa-apa. Maka di sini para penuntut ilmu, ketika dia belajar ilmu dia harus tahu yang dia pelajarin baru jengkal pertama nih. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Baik, kemudian yang kedua. Biasanya para penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu ini jadi kaku sikapnya. Jaim, jaga jarak. Oke, memang ada orang-orang yang perlu kita jaga jarak sama mereka. Tapi tadi sabda Nabi SAW tentang orang yang diharamkan masuk neraka. Siapa? Qarib, hayyin, sahal. Orang ini dekat sama orang lain. Orang ini mudah sama orang lain. Dan orang ini ringan gitu, membantu orang lain. Maka nasihat Anda kepada para penuntut ilmu, ketika engkau menuntut ilmu, sebelum engkau berbicara, menyampaikan nasihat, tolong akhlakmu dibenarin. Kepada tetangga, Assalamualaikum. Bukan ngelihat tetangganya, oh tetangganya ahlul bidah, semuanya masuk neraka nih. Nggak kayak gitu. Mereka nggak paham mungkin. Maka engkau perlu memberikan uzur kepada mereka. Sehingga ketika engkau belajar, engkau semakin baik kepada tetanggamu. Lihat tetangganya, umpamanya, ya bersih-bersih, engkau bisa bantuin dia. Lihat tetangganya mungkin ngangkat sesuatu barang, engkau bantuin dia. Orang tua, begitu sama orang tuamu, sebelum engkau ngomong memberikan nasihat kepada orang tuamu yang engkau lihat salah, engkau bagaimana melihat perubahan yang positif di dirimu dari orang tua. Orang tua melihat dirimu, oh anakku tambah baik. Salah satunya tadi, dia mijetin kaki orang tuanya, ya. Dia tersenyum, keluar rumah izin, masuk rumah izin, pamitan selalu sama orang tuanya. Maka hal ini akan membuat dirimu ketika menyampaikan sesuatu akan diterima insya Allah. Maka itu beberapa perilaku para penuntut ilmu yang kadangkala menjadi citra buruk ya orang-orang yang menuntut ilmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Siap Ustadz. Mohon izin Ustadz, ini sebelumnya saya dokter umum yang sedang belajar untuk menjadi dokter spesialis Ustadz. Ada pertanyaan terkait bagaimana dan mohon nasihatnya Ustadz bagi kami para dokter yang masih dalam proses pendidikan spesialis. Bagaimana sebaiknya kami membagi prioritas antara belajar ilmu agama dan ilmu kedokteran. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, Ana punya kawan yang lagi belajar spesialis ya. Dia cerita Allah Ustaz, Ana punya dosen itu galak banget kata dia. Jadi kadang-kala dokter spesialis ini memang berat ya.
Kalau dapat dosen yang tadi yang kadangkala karakternya buruk gitu. Dan biasanya ini nasihat ana buat yang belajar, kadangkala dia mendapatkan sikap yang tidak baik dari gurunya. Nanti ketika dia jadi guru, dia praktekkan hal itu, seakan-akan balas dendam sama murid-muridnya. Maka harapan ana, kita harus merubah tradisi yang ada, budaya yang ada dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Baik. Pertanyaannya, bagaimana membagi waktu? Ahibati fillah. Ketika engkau ingin berkah waktu, maka ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim memberikan berkah. Ketika orang bertakwa kepada Allah, dekat sama Allah, dia bisa menyelesaikan banyak pekerjaan di waktu yang singkat. Ini benar. Praktekkan. Ada seorang kawan yang mengatakan, Ustaz, ketika anak biasa kajian, anak ngaji, juga baca Quran. Subhanallah, Ustaz. Kerjaan 3 hari, sehari selesai, Ustaz. Kenapa? Karena Allah memberikan berkah. Maka nasihat anak harus diluangkan waktunya. Baca Quran, paling enggak tiap hari harus baca Quran. 1 lembar. Masa enggak punya waktu 1 lembar? Insya Allah punya waktu. Sempatkan. Jangan pernah memejamkan mata, bikin perjanjian enggak memejamkan mata kecuali 1 lembar udah dibaca. Sama artinya. Karena di situ ada berkah, di situ ada pahala, di situ ada hadiah, dan di situ ada hidayah dari Allah SWT. Baik. Kemudian kalau memang waktunya nggak memungkinkan untuk hadir di majelis secara langsung, alhamdulillah, engkau bisa dengarkan. Anggap dengarkan setengah jam sehari. Kalau enggak, ya 10 menit sehari. Tetap jamaah. Insya Allah ini tidak akan mengurangi waktumu untuk menyelesaikan spesialis tadi. Apalagi ada teman-teman yang harus meninggalkan keluarganya. Ada kawan yang ambil spesialis, yang meninggalkan keluarganya, tinggal di kota tersebut 3 bulan, jauh dari anak dan suami. Kalau perempuan, kadang-kala sebaliknya seperti itu. Maka insya Allah, engkau tinggal lihat, minta bantuan Allah SWT. Minta bantuan. Kita ini perlu minta tolong sama Allah SWT. Jangan mengandalkan akal kita, jangan mengandalkan perencanaan kita, tapi berdoa minta sama Allah SWT. Berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Doa tiap hari, tiap pagi Nabi baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, minta rizki yang baik, minta amalan yang diterima. Tiap hari Nabi baca itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penjelasan ilmu dunia untuk meraih akhirat, dan bagaimana memaksimalkan dan memanfaatkan ilmu dunia yang kita miliki untuk meraih akhirat? Syukran, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena kita tahu dunia ini jembatan untuk menuju ke akhirat. Dunia ini. Jadi semuanya sebenarnya, kalau kita niatkan untuk Allah SWT, untuk akhirat, selesai. Ikrar kita itu, kita mengatakan, Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, salatku, sesungguhnya sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah SWT. Maka bicara bagaimana sekarang seorang dokter dengan ilmu umumnya, atau siapapun yang punya ilmu umum, dia menggunakan ilmunya untuk sarana menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu ilmu umum. Bukan ilmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bisa jadi sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yang pertama, ambisinya dirubah. Ambisi kita itu harus akhirat. Semuanya. Dalam semua pekerjaan kita.
Mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta. Engkau punya ambisi, aku hidup di dunia ini, aku nggak lama-lama. Aku mau ke akhirat. Seperti kita lihat, para pekerja di negeri jiran. Orang yang menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Atau ada yang di Australia, di New Zealand, di mana-mana kita ngelihat. Kita ngelihat, ketika tujuan dia pulang ke Indonesia, insya Allah dia di sana berhati-hati. Dia dapat uang, dia kirim ke Indonesia, beli tanah. Dia dapat uang, dia kirim ke Indonesia, beli rumah. Dia dapat uang, dia kirim untuk bikin usaha. Artinya, ambisi dia adalah tidak tinggal di Malaysia. Enggak, Ana nggak mau tinggal di Malaysia. Ana orang Indonesia. Ana mau pulang ke Indonesia. Ketika seorang muslim punya ambisi, aku ini sementara di dunia. Aku mau pulang ke akhirat. Di situ ada surga dan neraka. Aku mau pulang ke surga Allah SWT. Maka tatkala itu ada pada dirimu, engkau mau kerja apapun dalam benakmu, ya Allah, mudahkan ya Allah, aku bisa ke surga. Baik. Yang kedua, bantulah orang. Ketika pekerjaanmu memang untuk cari uang, tapi ambisimu akhirat, maka engkau akan membantu orang. Kalau kita lihat orang ini gak mampu, engkau, subhanallah ya, engkau ringankan dia. Karena Anda lihat kalau bicara dokter kadangkala, ya oknum mungkin ya, ada beberapa dokter yang ketika ngasih resep itu banyak sekali gitu ya. Yang ini, yang itu, macam-macam. Padahal nggak dibutuhkan sebenarnya. Maka di sini ketika ambisimu akhirat, bukan dunia. Dari awal sudah, engkau bisa. Niatkan, ya Allah, ini miskin, ya Allah. Kita kasih nih. Ini obatnya ada yang murah, ini vitamin ada yang murah. Karena kadangkala ya pabrik obat ini kan mau tidak mau dia cari uang. Dengan cara menggandeng dokter agar obatnya dia laku, padahal obat dia mahal. Ada obat yang murah. Di sini kau dengan ilmumu, aku mau cari akhirat. Jadi dia berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang. Orang itu nggak tahu, kita kasih nasihat. Ada orang yang nggak perlu obat, yang nggak perlu dikasih obat, nggak harus dia. Dengan orang niatnya, ambisinya adalah akhirat, ilmu itu akan mengantarkan dia ke akhirat. Karena apa? Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Silahkan ilmu, engkau ajarkan kepada orang lain. Tadi Anda juga sempat menyinggung ya, tentang bagaimana dokter-dokter spesialis ini ketika mau ambil spesialis, ya Anda karena kebetulan ngisi di rumah sakit umum Jember ini, Anda berjumpa dengan Allah, Ustaz galak banget dokternya Ustaz ya. Seperti itu. Kadang-kala kalau kita nggak, waktu itu dia cerita waktu bedah, dia spesialis bedah. Itu saat kalau kita nggak ini nggak itu nggak diajak ngomong sama dokternya. Dokternya bedah aja, kita diem aja nggak diajak ngomong sama dokternya. Ada yang seperti itu. Ini berarti ambisinya apa? Ketika ambisimu akhirat enggak, engkau ingin memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat termasuk amal jariah. Ketika engkau mati, ilmu itu akan terus memberikan pahala kepadamu. Maka semua kembali kepada ambisi. Sisanya, ya tinggal kalau kita sudah ambisinya akhirat, selesai semuanya, kita akan memberikan kemudahan. Karena kita nggak mau tinggal lama-lama di dunia ini ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini banyak media sosial yang tersedia. Bagaimana cara kita sebagai penuntut ilmu agar tidak terjerumus kepada kesibukan dalam bermedia sosial atau mengambil manfaat dari media sosial untuk mengambil ilmu agama, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum jamaah. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang menggoda sekali karena kita semua ya sekarang pun kita pakai media sosial ya. Kita ustadz pun ketika berceramah diupload di medsos dengan harapan orang-orang bisa menikmatinya di media sosial. Bagaimana sekarang kita mengatur diri kita bisa mengambil manfaat, ambil positifnya, negatifnya kita bisa tinggalin.
Yang pertama kita harus punya waktu untuk medsos, bermedia lah. Kita tentukan waktunya. Karena kalau kita tidak menentukan waktu, maka ya udah habis waktu kita. Kita punya waktu setengah jam buka, ya sudah setengah jam, selesai itu matikan. Karena ada orang-orang yang takut mematikan handphonenya. Takut, kenapa engkau takut? Terus orang Anda punya handphone ini, kan selalu ada notifikasi ya. Handphone Anda ini gak pernah bunyi. Hampir gak pernah bunyi. Ketika ada yang perlu baru Anda bunyikan. Notifikasi gak ada notifikasi dari WA, dari mana-mana gak ada notifikasi. Apalagi dari media-media yang lainnya. Kenapa? Kadangkala kita ini ya dengan notifikasi itu sibuk, kita buka lagi, bunyi lagi, dipanggil lagi sama dia. Maka tolong atur waktumu. Kapan Anda berurusan sama gawai ini? Kapan Anda berurusan sama dia? Ada waktu? Ya enggak, matikan, selesai. Anda enggak ada urusan sama dia. Kalau memang ada hal-hal penting, mungkin ada nomor telepon lainnya yang memang untuk hal-hal yang penting, bukan untuk bermedia sosial. Yang waktu yang kedua, baca bismillah. Kita tuh kalau memulai sesuatu dengan nama Allah SWT, semoga diberkahin sama Allah dan dimudahkan. Yang ketiga, hendaklah kita muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah SWT. Karena kita tahu, ketika kita merasa diawasi, insya Allah kita tidak akan melakukan yang negatif-negatif. Tuh orang kadang-kala mencuri, anak baru viral ini yang pencuri sepeda. Kenapa dia mencuri sepeda? Padahal ada CCTV di depan dia. Karena dia nggak merasa. Ketika dia tahu ada CCTV, mungkin dia balikin. Terus, aduh ada CCTV, Allah balikin semua. Jadi merasa diawasin itu membantu kita untuk lebih positif lagi menggunakan media sosial. Tapi intinya kita harus punya waktu yang kita tetapkan. Kalau enggak, ya kadangkala udah habis baterainya pakai power bank. Power banknya habis baterainya pakai kabel charger yang panjang sekali. Karena dia harus selalu berhubungan dengan media sosial. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Dok. Siap, Ustadz. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Ini Ustadz, berulang Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang dengan tema yang sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya bagaimana menempatkan adab berdakwah di dalam keluarga yang belum mengenal sunnah, terutama kepada kedua orang tua dan saudara-saudara terdekat. Jazakallahu khairan. Masya Allah jamaah. Ya, ini perlu adab, perlu dipelajarin, perlu dikajin. Karena berkaitan dengan orang tua kita. Berkaitan dengan saudara kita. Bagaimana caranya? Ya cara yang pertama antum harus berubah jadi orang baik. Bukan hanya berilmu. Antum harus jadi orang baik dari sisi adab dan etika. Sebelum kita ngajak mereka. Kita tahu nggak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam 40 tahun beliau itu nggak berceramah. Beliau itu dikenal di penduduk Mekah sebagai Al-Amin, seorang yang amanah. Bagaimana Nabi Soleh sebelum beliau berdakwah, Masya Allah, kaumnya itu berharap banget sama orang ini, orang baik. Laqad kunta fina marjuwan qabla hadha. Soalnya engkau selama ini sebelum kau dakwah ini engkau orang yang kita harap-harapin. Jadi memang prosesnya sebelum engkau menyampaikan, engkau harus jadi orang baik. Maka pulanglah dengan adab dan etika. Bagaimana? Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah engkau pendakwah-pendakwah yang diam. Berdakwah dengan kondisimu. Kalau bicara orang tua belum sholat ke masjid, umpamanya. Orang tua masih sholat di rumah. Antum datang, ayah, afwan ayah, anak mau ke masjid ayah. Nah, oh iya fadol, kan berangkatlah ke masjid. Nanti lama-kelamaan, ayah, ternyata
ternyata sholat di masjid ini ana baru tahu pahalanya besar banget ayah ya. Sampai jadi kita tumbuhkan di hati orang tua kita itu keimanannya. Orang itu suka sama reward, sama balasan. Ya ternyata kayak gini nih. Kalau di rumah cuma 1, di masjid 27. Sunnah-sunnah yang lainnya kita sampaikan kepada orang tua kita tanpa seakan-akan kita menggurui mereka. Tatkala bicara, ya mungkin kita bisa berbagi buku sama mereka. Tapi gimana cara berbagi buku sama mereka? Nanti mereka merasa ya diguru disuruh baca buku tersebut. Ini ada cerita bagaimana seorang syekh bercerita, seorang murid nih yang tahu gurunya salah. Dia setelah belajar ngaji tahu gurunya salah ternyata. Apa yang dia lakukan? Dia murid subhanallah. Dia tulis surat sama gurunya. Dia kirim buku sama gurunya. Apa kata dia? Ustadz, guru, ana makasih banyak udah diajarin sama guru ya. Dia terima kasih sama guru. Ana mohon maaf Ustadz, ana ini dapat 1 buku. Ana kepingin Ustadz koreksi buku ini. Bahasanya dia ingin Ustadznya mengkoreksi. Akhirnya dibaca sama Ustadznya. Tapi kalau muridnya mengatakan Ustadz, alafu Ustadz. Ternyata yang Ustadz ajarkan selama ini menyimpang dari agama. Nih baca buku ini Ustadz. Kira-kira dibaca nggak sama Ustadznya? Nggak bakalan dibaca. Maka anak pun ada adab sama orang tua. Kadang-kadang nggak bisa ngomong sama orang tua. Tulis surat sama orang tua. Ada anak yang kalau ngomong sama orang tua, akhirnya dia emosi, terpancing emosinya. Orang tuanya juga marah-marah. Akhirnya nggak tersampaikan pesan-pesan tersebut. Tapi ketika engkau kirim surat, ucapkan terima kasih kepada ayah, kepada ibu. Kemudian dengan tanganmu, bukan WA, tulis pakai tangan. Yang kedua, engkau ucapkan maaf, mungkin belum bisa berbakti sama orang tua ya. Yang ketiga, di sini harapan. Aku berharap ya, ketika kita ngeliat di rumah kita itu ada banyak kesalahan, penyimpangan dalam sisi agama yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, tolong yang diperbaikin satu persatu. Bukan kita langsung tulis semuanya. Enggak. Yang paling penting dulu ini nih. Setelah ini hilang alhamdulillah. Jadi kita kalau nggak bisa menghilangkan semua kemungkaran, paling nggak kemungkaran itu berkurang pelan-pelan. Kemudian doa. Selain kau bisa memilih kata-kata yang indah dan ingat tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Engkau doakan orang tuamu. Dan anak ya, ketika lihat orang tuanya marah, ngangkat suara, usahakan kau sampaikan, ayah, aku mohon maaf ayah, aku akan selalu doakan ayah. Mohon maaf ayah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir sama bapaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Ayah, aku akan mohon ampun buat engkau ayah. Aku akan doa sama Allah. Allah itu baik banget sama aku ayah. Aku akan mohonkan ampun buat engkau. Sampai seperti itu. Tapi intinya antum lihat ya, kalau mau dilihat mana kesalahan-kesalahan yang ada, antum perbaiki diri antum dulu. Bagaimana keluarga melihat engkau berubah jadi lebih baik. Bukan lebih berilmu. Tapi lebih baik dari sisi adab dan etika. Itu penting. Kadang-kadang kalau sekedar engkau tambah banyak hafalan Qur'anmu, tambah banyak hafalan hadismu, tapi engkau nggak baik dalam adab dan sikap kepada orang tua, maka orang tua kadang-kadang nggak akan respect kepadamu. Maka tunjukkan engkau lebih baik kepada mereka. Kemudian engkau lihat bahasa yang kau pilih, bahasa yang indah. Mungkin kita katakan, ayah ini seperti ini nih, kayaknya Nabi nggak ngamalin. Mungkin bisa seperti itu. Atau kalau tidak, engkau sampaikan tentang sunnahnya Nabi. Ya, ternyata Nabi itu kayak gini nih. Bukan kita mengatakan itu tidak sesuai dengan sunnah, tapi kita katakan, ayah ternyata sunnahnya tuh kayak gini ayah kan. Ini Nabi ternyata ngamalin ini. Jadi supaya orang tua itu cinta dulu sama Nabi SAW, sehingga dia sendiri akan tahu mana yang ternyata tidak diajarkan dan mana yang dilakukan sama Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda kembalikan kepada dokter. Tafadhol. Jazakallah. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan tim. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan untuk mengisi kajian yang kita selenggarakan dari Urologi Ngaji. Sudah.
Semoga Allah berikan keberkahan bagi Ustadz dan tim serta seluruh muslim dan muslimat di Indonesia dalam situasi pandemi seperti ini. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk para partisipan kami beritahukan untuk mengikuti akun media sosial kami di Urologi Ngaji di Instagram maupun Facebook untuk jadwal-jadwal kajian yang akan kami selenggarakan via Zoom. Kami mohon maaf untuk kesalahan yang mungkin ada pada kajian malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk mendapatkan